Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Zulian Oktorino, NIM 0577230097, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Hukum UT Daerah Serang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi perihal perkembangan Pancasila dari masa ke masa sebagai bagian dari tugas 1 Pancasila. Pancasila sejak pertama kali dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, telah mengalami perjalanan dan gejolak dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Kita dapat memilah 5 periode waktu masa sejarah Pancasila. Periode pertama adalah tahun 45 sampai dengan tahun 49, di awal masa kemerdekaan. Pada periode ini, kedudukan dan fungsi Pancasila belum sepenuhnya terwujud, karena banyak persoalan internal maupun eksternal di dalam bangsa, sehingga pemerintah masih sulit menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Masuki periode berikutnya ketika Indonesia berubah menjadi negara serikat, yaitu RIS, yang telah terjadi pada tahun 49 sampai dengan 50. Periode ini sangat singkat, karena RIS dianggap tidak sejalan dengan keinginan para pendiri bangsa dan tidak sesuai cita-cita bangsa maupun UUD 45. Lalu setelah itu periode demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1965, di mana Pancasila sering dihadapkan dengan ideologi lain seperti liberalisme dan komunisme. Pada periode ini juga terjadi peristiwa kekerasan, yaitu gerakan 30 September yang berusaha mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme. Namun syukurlah Pancasila dapat dipertahankan, sehingga pada periode ini terlahirlah tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Memasuki tahun 1966, setelah lengsernya Presiden Soekarno yang digantikan oleh Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal dan diterapkan melalui program P4 pada setiap jenjang pendidikan. Pada periode ini penerapan Pancasila cenderung bersifat doktriner. Ketika kemudian terjadi reformasi tahun 1998, saat Presiden Soeharto dilengserkan, Pancasila tetap sebagai dasar negara, serta lebih ditekankan penerapan Pancasila yang demokratis dan kontekstual. Penguatan Pancasila melalui pendidikan dan kebijakan negara. Pancasila bukanlah sekedar hafalan, melainkan panduan moral dan membentuk karakter, menjaga persatuan dan menciptakan harmoni di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.